Halo Sobat Pelajar dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Spengaspot Podcast SMP Negeri 3 Kota Mojokerto, yang kreatif, inovatif, dan inspiratif pastinya. Oke Sobat Spenga, kali ini kita akan berbincang-bincang lagi bersama tamu spesial kita nih, orang nomor 2 di Kota Mojokerto. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, adalah Bapak Gaguk Tri Prasetyo ATD MM. Assalamualaikum Bapak Gaguk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat selalu nih Pak. Oke Bapak, sebelum kita mulai bincang-bincang kita hari ini, bisa nih Bapak Gaguk menyapa para Sobat Spenga di luaran sana dan juga masyarakat Mojokerto tentunya. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para kerabat daripada Spenga Kota Mojokerto dan masyarakat Kota Mojokerto yang menyaksikan podcast kita pada kesempatan ini. Tentunya saya mendoakan semuanya sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wih, sapaan yang hangat nih untuk pagi hari ini Sobat Spenga. Baik Bapak, kita mulai nih bincang-bincangnya pada hari ini. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Nah Bapak, selama menjadi Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, bagaimana nih cara Bapak untuk menjadi seorang Sekretaris Kota Mojokerto yang selalu energik, inovatif, berkompeten, dan juga banyak sekali pastinya disukai oleh masyarakat Mojokerto. Gimana nih Pak? Ya, jadi kita semua kan harus energik ya, kita semua harus sehat. Oleh karena itu, tentu yang wajib kita lakukan adalah berolahraga secara teratur. Itu penting sekali ya. Walaupun saya waktunya itu sangat sempit untuk berolahraga, tetapi tetap diusahakan. Walaupun itu hanya sekitar 30 menit, 1 jam pagi hari, makanya setelah sholat subuh itu saya sempatkan untuk berolahraga. Ya cukup jogging atau jalan kaki gitu ya. Yang kedua tentunya pola hidup ya. Pola hidup itu karena menurut saya kesehatan itu investasi. Jadi kalau kita mau berinvestasi, maka juga kita harus mau melakukan pengorbanan, ya, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Ya, termasuk mengorbankan keinginan-keinginan yang tidak mengarah kepada pola hidup sehat. Ya, itu penting, pola hidup sehat itu ya termasuk menjaga waktu istirahat, ya, menjaga pola makan. Ya. Kita harus banyak belajar atau banyak tahu tentang pola hidup sehat itu tidak terlalu sulit kok sebetulnya. Saya kira semua anak-anak kita pun juga semuanya sudah pegang HP. Iya. Nah, HP itu bisa dimanfaatkan untuk bisa browsing bagaimana sih pola hidup sehat, bagaimana sih sebaiknya menjadi pelajar yang baik. Itu semuanya banyak pengetahuan di sana. Jangan sampai sebaliknya kita punya smartphone dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif, apalagi yang merugikan. Saya kira itu, pertama kita harus tetap sehat. Yang kedua, jauhi hal-hal yang mengarah kepada prasangka-prasangka negatif. Sehingga otak kita ini diisi oleh hal-hal yang positif. Karena sebetulnya apa yang kita terjadi pada diri kita itu pada dasarnya adalah berawal dari apa yang ada di dalam otak kita. Kalau yang ada di dalam pikiran kita itu selalu hal-hal yang negatif, selalu hal-hal yang tidak baik, yang selalu kita pikirkan itu selalu hal-hal yang buruk, maka yang terucap daripada bibir atau ucapan kita ini ya yang keluar yang tidak baik juga. Berawal dari pola pikir yang tidak baik, otaknya sudah tidak benar, maka ucapannya yang menjadi tidak benar. Kalau kita sering mengucapkan kalimat yang tidak baik dan itu sering kita lakukan, maka secara tidak sadar itu akan mempengaruhi tindakan kita. Kalau otaknya tidak baik, ucapannya tidak baik, tindakan kita ikut tidak baik. Kalau kita sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik,
maka lama-kelamaan itu akan menjadi perilaku diri kita. Kalau orang sudah perilakunya tidak baik, maka itulah lingkungan akan menilai kita menjadi orang yang tidak baik juga. Dan itu yang pada akhirnya bisa menentukan apakah kita itu sukses atau tidak. Nah, artinya selain kita punya fisik yang baik, yang kedua kita harus mempunyai mindset pola pikir yang baik. Jangan selalu berpikiran negatif. Dan yang ketiga tentunya sebagai pelayan masyarakat ya. Jadi sekda, kepala daerah, para pegawai negeri semua itu pelayan masyarakat. Tujuan akhirnya bagaimana kita bisa memberikan pelayanan masyarakat, masyarakat merasa puas, merasa bahagia dan masyarakat bisa tersenyum. Saya kira mungkin itu yang paling penting. Oh iya, baik nih, keren sekali nih. Semoga dari yang tadi Bapak Gago berikan informasinya bisa menginspirasi para remaja untuk selalu menjaga ucapan dan selalu berpikir positif dan bertindak selalu positif. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Apakah ada Pak program yang diprioritaskan oleh pemerintah kota untuk mewujudkan generasi sehat, generasi berencana? Gimana nih Pak? Iya, ada. Tentunya banyak program-program di pemerintah Kota Mojokerto agar bisa menciptakan generasi remaja ini generasi yang berkualitas ya. Tentunya generasi yang berkualitas itu berkualitas secara fisik, secara mental. Yeah. Ya. Karena apa? Karena remaja ini adalah merupakan aset daripada bangsa kita. Kita ingat betul bahwa Indonesia akan mewujudkan tahun 2045 sebagai salah satu negara maju di dunia. Dan tahun 2045 Indonesia sudah memproklamirkan sebagai Indonesia emas. Artinya di usia 100 tahun kita akan menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika. Nah, untuk menuju ke sana tentu salah satu yang terpenting dipersiapkan adalah sumber daya manusia. Kita jangan lupa, kita memasuki era bonus demografi. Bonus demografi itu di mana penduduk yang berusia produktif itu jauh lebih banyak dari yang tidak berusia produktif. Nah, 2045 itu akan terjadi sekitar 45 dikurangi 24, 21 tahun lagi. Anak-anak kita yang sekarang duduk di SMP ini rata-rata usia berapa? Usia 15. 15. Artinya untuk menuju ke tahun 2045 berarti 21 tahun lagi kan? Iya. Sekarang 2024. Kalau sekarang usia 15, 21 tahun lagi berarti saat tahun 2045 anak-anak kita yang di SMP ini pada saat itu nanti akan berusia 37. Iya. Usia 37 itu adalah usia-usia yang sangat produktif. Nah, kalau ini tidak dipersiapkan dengan baik, maka anak-anak itu nanti akan menjadi sumber daya yang tidak produktif. Nah, oleh karena itu, bonus demografi ini akan menjadi sebuah power, sebuah kekuatan buat bangsa dan negara ini untuk menyosong Indonesia emas. Itu kalau sumber dayanya dipersiapkan. Kalau sumber dayanya tidak dipersiapkan dengan baik, justru bonus demografi ini akan menjadi sebuah bencana. Kalau nggak dipersiapkan dengan baik, maka anak-anak nanti seusia Mbak Anjel, ya. Ini nanti kalau nggak dipersiapkan dengan baik, tahun 2045 di usia 37 akan malah menjadi beban negara. Pengangguran, ya, tidak produktif, ya, masalah-masalah sosial muncul. Nah, artinya bahwa untuk bisa menuju Indonesia emas tidak ada kata lain pilihannya selain mempersiapkan sumber daya manusia yang baik.
Oleh karena itu, ketika kita ditanya apakah ada program-program untuk anak-anak remaja, oh pasti ada. Dan sangat banyak sekali tentunya program-program itu. Bahwa untuk menciptakan generasi sehat dan berencana melalui Dinas Kesehatan dan P3KB itu ada yang namanya program PIK-R. Iya. Ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ada lagi di Dinas Pendidikan program-program yang meningkatkan kualitas sumber daya anak-anak sekolah kita, termasuk penyediaan fasilitas sarana olahraga, edukasi, banyak lagi program-program yang lain, yang semuanya itu bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia kita agar bisa menyongsong era di tahun 2045. Gitu ya. Iya. Okay. Baik, jawaban yang luar biasa sekali nih Pak. Semoga dengan program-program yang ada di pemerintah kota ini bisa menjadikan remaja-remaja di Indonesia dan juga khususnya di Kota Mojokerto ini menjadi generasi emas Indonesia, generasi sehat, generasi berencana. Bukan begitu Bapak? Betul. Baik, yang terakhir nih Pak, Bos bisa nih Pak Gago memberikan 3 kata untuk SMP Negeri 3 Mojokerto dari lubuk hati yang paling terdalam. Oke. 3 kata itu saya yakin ini bisa diwujudkan oleh SMP Negeri 3. 1 inovatif, 2 kreatif, dan 3 tentunya berprestasi. Wah, keren sekali nih Pak. Baik, sebelum penutup bisa nih Bapak Gago memberikan hadiah untuk remaja di Kota Mojokerto khususnya supaya bisa menjadi generasi sehat, generasi berencana. Silakan Bapak. Saya boleh kasih pantunnya ya? Iya, boleh banget nih. Oke. Jauhi narkoba, rokok, minuman keras. Cakep. Hidup sehat, masa depan bahagia. Cakep. Generasi berencana, cerdas dan tegas. Cakep. Bangsa Indonesia jaya selamanya. Wah, keren sekali nih Selamat Pak. buat SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Iya. Yang saya lihat penuh dengan inovasi, bergelimang dengan prestasi. Wah. Tentu ini harus tetap dijaga, dipertahankan, dan ditingkatkan. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir di podcast SMP Negeri 3 Mojokerto ini. Semoga Bapak Gago bisa menjadi inspirasi para remaja seusia saya tentunya. Amin. Untuk bisa menjadi generasi emas Indonesia, generasi sehat, generasi berencana. Baik, Sobat Spenga, itu tadi bincang-bincang kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, demikian podcast hari ini. Sampai jumpa di Spengaspot berikutnya. Spengaspot kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dadah. Terima kasih. Spengaspot. Let's start with Spenga.